Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun suasana pandemi, tapi tetap kita belajar bersama. Dan bahagia sekali rekan-rekan sekalian, hari ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan lewat media ini bisa menjadikan kita lebih istiqomah, lebih semangat dalam belajar, dan kelak apa yang menjadi keinginan kita bisa tercapai. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu walaupun kita tidak di sekolah, di rumah pun tetap harus belajar, tetap semangat, tetap kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Terlebih di saat situasi seperti ini, ada tuntutan kita tetap harus semangat, ya. Semangat dalam belajarnya, semangat dalam beribadahnya, dan senantiasa ikhtiar yang terbaik. Rekan sekalian, jumpa lagi bersama Wahyono pada hari ini, dan saya sudah bawa tulisan yang bagus untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan tulisan yang sedikit ini bisa membawa kita lebih semangat di dalam belajar, lebih semangat di dalam meraih cita-cita, dan lebih semangat dalam hidup kita, sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman nanti bisa jadi kenyataan. Saya cuplikan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, yu'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu safwah. Tuhanmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki safwah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, safwah itu apa? Safwah itu adalah kecenderungan untuk berbuat menyimpang. Jadi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat kagum, sangat bangga, sangat rindu kepada pemuda-pemuda di antara kalian semuanya yang tidak memiliki safwah, yaitu kecondongan untuk berbuat yang menyimpang. Hari ini teman-teman pasti melihat ya, di antara sahabat kita mungkin di waktu pandemi ini bukan semangat belajarnya yang dia tekuni, bukan di rumahnya yang ia lakukan, tapi justru malah kemudian berbalik, belajar menjadi ogah-ogahan, dan perintahnya supaya di rumah saja ternyata malah ngeluyur saja, dolan saja dan sebagainya. Ini tentu tidak baik untuk perkembangan otak kita. Justru pada saat seperti inilah kita harus semangat dalam belajar. Kita jangan sampai sama dengan teman-teman kita. Kita mungkin melihat saat ini teman-teman kita itu banyak yang setiap hari itu nggak di rumah. Mereka ngeluyur, mereka nongkrong, ya, mereka senang dengan balap-balap liar mungkin, atau mayang kemanapun. Ya. Tentu itu bukan suatu yang manfaat buat kita semuanya. Karena rekan-rekan sekalian, min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kita kepingin jadi orang yang berkualitas, kalau kita pengen jadi orang yang hebat di mata Tuhan, maka jadilah orang yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering melaksanakan sesuatu yang kurang manfaat, kurang faedah. Tapi justru pada saat inilah kita harus bagaimana kita memanage diri kita itu agar kita tidak sia-sia. Maka rekan sekalian, saya tulis tadi bahwa mengenai hadis tadi yang saya sampaikan, Tuhanmu kagum dengan pemuda ya termasuk kalian semua ini, ya, yang tidak condong pada perbuatan yang menyimpang. Ingat ya, bahwa sukses kita itu bukan karena orang lain, tapi keberhasilan kita itu didukung oleh diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan orang tua kita nggak bisa mengandalkan keluarga kita, apalagi kita mengandalkan teman-teman kita. Justru kesuksesan kita, keberhasilan kita itu karena didukung oleh diri kita sendiri. Jadi kembali pada diri kita. Hidup itu pilihan teman-teman. Kalian mau sukses juga itu pilihanmu. Kalian mau gagal juga itu pilihanmu. Semua ada jalannya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi
Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalian kepengen dunianya bahagia, itu juga ada ilmunya. Kalian kepengen akhiratnya bahagia, juga itu ada ilmunya. Kalian kepengen dua-duanya bahagia, itu pun butuh ilmu juga. Nggak ada orang yang sukses, orang yang bahagia harus dengan berpangku tangan. Nggak bisa orang akan sukses dengan bermalas-malasan. Karena rekan-rekan sekalian, orang yang hari ini berhasil itu bukan mak petunduk. Orang yang hari ini berhasil itu bukan bim salabim. Tapi dia sudah ikhtiar pada hari-hari sebelumnya. Orang yang sukses hari ini, dia udah ngukir pada saat-saat kemarin. Wal tangdur nafsumma qaddamat ligat. Maka adalah kita punya bekal. Kita mencari bekal untuk sukses di kemudian hari. Termasuk masa depan kita di dunia, sampai dengan nanti di akhirat kita. Maka semua ada ilmunya. Tanpa ilmu nggak mungkin, teman sekalian. Maka perhatikan rekan-rekan sekalian. Ya, hari ini yang perlu kalian camkan adalah satu. Dengan siapa kalian bergaul. Karena teman akrabmu itulah dirimu sebetulnya. Jadi kalau hari ini teman-teman akrab dengan orang-orang yang ahli maksiat, tukang maksiat, ya lama-lama kita jadi tukang maksiat. Kalau hari ini kita akrab dengan orang yang solih, insya Allah kita pun akan ketularan solih. Kalau kita dolan dengan orang yang cerdas, insya Allah kita pun akan ikut cerdas. Maka hati-hati. Yang pertama adalah dengan siapa kalian bergaul. Coba teman-teman lihat. Sekarang yang teman-teman gaul itu siapa? Benarkah teman-teman kita itu teman-teman yang bisa mengajak kita tambah ilmu, tambah iman, dan tambah amal? Itu yang penting teman sekalian. Karena ada teman yang paling baik kita gauli itu satu teman yang mengajak kita tambah ilmu. Yang kedua, gauli teman kita yang bisa menambah kita tambah iman. Lalu yang ketiga adalah gauli teman kita yang bisa tambah amal. Selain itu tidak usah teman sekalian. Kalian ketika melihat teman-teman kita itu mungkin mereka pagi hari sudah nggak di rumah, ngeluyur misalnya. Sore dia udah nongkrong di alun-alun misalnya. Atau teman-teman kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang nggak bermakna, itu lihat saja. Lihat saja. Kita nggak usah ikut-ikutan, teman sekalian. Lihat saja. Nanti waktu yang akan menentukan. Kalau hari ini kita punya sesuatu yang baik buat diri kita, pasti masa depan kita baik. Yang kedua, teman sekalian. Setelah tadi kita memahami siapa teman gaul kita. Yang kedua penting juga, di mana kita bergaul. Rekan sekalian, di mana kita bergaul. Tempat itu pun akan menentukan bagaimana diri kita yang sungguhnya. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau kita sering bergaul di tempat-tempat yang positif, pastinya nanti bagus akhirnya. Kalau kita sering bergaul di tempat-tempat yang kurang bagus untuk perkembangan iman dan ilmu kita, hasilnya pun nggak bagus, teman sekalian. Maka memilih tempat untuk bergaul itu penting. Misalnya teman sekalian, cari tempat, misalnya tempat ibadah, perpustakaan misalnya, atau tempat-tempat untuk majelis untuk kita menambah ilmu, atau tempat-tempat untuk kita bisa belajar bareng dengan teman-teman kita, silakan teman sekalian. Maka hindari tempat-tempat kita yang justru cenderung kita menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Justru tempat-tempat yang menjauhkan diri kita dari semangat belajar, semangat beramal, jangan teman sekalian. Tempat-tempat yang nggak baik itu akan mewarnai diri kita jadi nggak baik juga. Lalu yang ketiga teman sekalian, waktu teman sekalian. Waktu kapan atau waktu seperti apa kita bergaul dengan teman-teman kita. Ingat, masing-masing kita itu punya waktu teman sekalian. Ada waktu untuk istirahat, waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk makan misalnya, atau waktu apapun yang kita miliki. Semua ada. Dan orang-orang yang hari ini sukses, mereka juga punya waktu satu hari 24 jam. Dan mereka orang yang gagal hari ini pun mereka juga punya waktu 24 jam. Tapi sayangnya bedanya adalah yang satu bisa mengatur waktu, yang kedua nggak bisa mengatur waktu. Jadi jangan sia-siakan. Waktu ibadah kita harus tertib, teman sekalian, tetap harus beribadah.
Waktu istirahat kita gunakan untuk istirahat. Waktu belajar kita gunakan untuk belajar. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jangan jadi orang yang rugi. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka rekan-rekan sekalian, di surat Al-Asr tadi itu, Allah tunjukkan pada kita semuanya agar kita mampu untuk menjadikan waktu ini waktu yang berkualitas. Kalian kepengen jadi pelajar yang hebat, kalian pengen jadi pelajar yang super, kalian jadi pelajar yang istimewa, teman sekalian, ada wadahnya. Cari tempat-tempat yang bagus untuk kita belajar. Cari sekolah yang pas. Dan di Kota Magelang ini ada sekolah yang bagus, sekolah yang luar biasa menurut saya untuk mengembangkan diri kita. Kalian harus punya intelektual yang bagus dan kalian harus punya spiritual yang bagus. Dan itu ada di SMK Muhammadiyah 1 Kota Magelang. Kalian pengen tahu tempatnya di mana? Tempatnya di Komplek Universitas Muhammadiyah Magelang Jalan Tidar. Nomor 21. Jadi teman-teman sekalian, ingin sukses, ingin bahagia, ingin berhasil, punya intelektual yang tinggi, punya spiritual yang bagus, sekolah saja di SMK Muhammadiyah 1 Kota Magelang. Mari kita bergabung di sini dan semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar terhadap kesulitan kita dan Allah memberikan petunjuk pada kita agar kita bisa bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya. Selamat bergabung dan terima kasih. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang di BTM Ta'awun. Ada yang bisa saya bantu? Silahkan ambil slip penarikannya terlebih dahulu. Sudah. Sebentar ya, saya cek dulu. Ini buku tabungannya. Dan ini uangnya dihitung kembali ya. Mbak, uangnya kok kayak kurang? Sebentar ya. Menurut hitungan mesin ini sudah benar. Jumlahnya 2 juta ya. Kalau mau pintar hitung-hitungan, sekolah aja di jurusan akuntansi. SMK Muhammadiyah Kota Magelang punya loh. Oh ya, kalau saya daftar dulu ke situ. Baik,